Berbicara mengenai bagaimana proses berpikir perumusan Pancasila itu menyangkut dua hal. Yang pertama, isi Pancasila sendiri berakar pada apa serta berasal dari pandangan apa. Dan juga yang kedua, bagaimana sih proses perumusan Pancasila sehingga bisa menjadi dasar negara. Pancasila merupakan hasil buah pemikiran kritis manusia, yaitu pemikiran yang masuk akal, yang proses penemuan Pancasila berdasarkan berbagai ide atau gagasan peristiwa atau gejala sosial kultural masyarakat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dari berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang menjadi unsur-unsur dalam Pancasila. Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan gagasan nilai-nilai yang baik yang digali dari bangsa Indonesia. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan rangkaian unsur-unsur yang tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Pemikiran Insinyur Soekarno tentang Pancasila dihasilkan dari proses renungan selama masa pengasingan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Perumusan Pancasila sendiri berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu Koniaki Koiso untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara yang disusun oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan, "Saya menggali apa yang terpendam dalam bumi Indonesia. Sebagai hasil penggalian itu dapat dipakai sebagai dasar Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti Pancasila yang saya gali dan dipersembahkan untuk rakyat Indonesia adalah satu dasar negara yang dinamis, satu dasar yang benar-benar bisa menghimpun seluruh tenaga Indonesia dan mempersatukan Indonesia," kata Insinyur Soekarno. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengungkapkan 5 butir konsep dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang usulan Insinyur Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, pada tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai lahirnya Pancasila. Pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno awalnya tidak memiliki judul, kemudian baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wadidiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh